Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan melanjutkan demonstrasi tentang data manipulation language. Data manipulation language itu isinya ada subperintah yang digunakan oleh bahasa SQL yang biasanya digunakan untuk mengubah, memanipulasi, menampilkan data, dan lain sebagainya. Nah, di video sebelumnya, saya sudah demonstrasikan tentang dua perintah yang ada pada DML, yaitu ada insert untuk memasukkan data baru, dan juga ada select untuk mengambil atau menampilkan data yang ada pada sebuah tabel. Nah, di video saya kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang dua perintah yang lain pada DML, yaitu ada update dan juga delete. Ya, langsung saja kita buka dulu atau aktifkan dulu database. Nah, lalu kita tampilkan kembali tabelnya. Nah, sini masih sama ya tabelnya dengan nama tabel siswa, database sekolah. Lalu kita akan tampilkan terlebih dahulu data-data yang sebelumnya sudah saya masukkan menggunakan perintah insert. Nah, kita masukkan perintah select bintang from nama tabelnya siswa. Nah, ini data-data yang sebelumnya saya masukkan pada perintah insert, ya, sudah ada 5 buah record. Nah, di perintah untuk update ini, fungsinya dia untuk mengubah atau memperbaharui data lama menjadi data baru, atau juga bisa untuk melakukan perubahan data apabila ada sebuah data yang salah atau ada yang kurang dari sebuah field atau dari beberapa field. Nah, di sini saya akan contohkan, misal ini misalkan untuk nama dari record yang keempat untuk NIS 2223.10.004 dengan nama Riri di sini yang tertulis. Nah, di sini jenis kelamin perempuan jurusan LPL. Nah, ini yang seharusnya misalkan namanya adalah Ririn, bukan Riri. Nah, jadi kurang satu huruf misalkan. Nah, kita bisa menggunakan perintah update untuk melakukan perbaharuan data. Nah, langsung saja kita masukkan perintahnya update. Nama tabelnya adalah siswa, karena kita akan melakukan perbaharuan data pada tabel siswa. Set. Nah, set ini baru kita masukkan apa yang mau kita rubah. Misalkan set nama, ya, karena kita akan melakukan perubahan pada field nama. Namanya misalkan yang sebelumnya adalah Riri, itu kita akan rubah jadi Ririn. Maka kita masukkan perubahannya di sini. Dilanjutkan dengan where. Nah, kita masukkan sekarang yang jadi primary key-nya. Primary key-nya kan adalah NIS. Maka kita akan melakukan perubahan dengan kata kunci si NIS ini ya. Nah, maka where kita masukkan NIS. NIS-nya adalah kita masukkan sesuai yang di data 2223.10.004. Jangan lupa diakhiri titik koma, lalu kita klik tombol enter. Di sini sudah query OK. Maka berikutnya tinggal kita lakukan pengecekan atau pengujian apakah datanya sudah berubah. Yang tadinya Riri terus kita update jadi Ririn. Nah, sekarang kita masukkan perintah select seperti tadi ya, select bintang from siswa. Nah, sekarang sudah terlihat. Untuk field yang keempat, ya, NIS-nya tetap, jenis kelamin tetap, RPL jurusan juga tetap ya. Nah, sekarang kita lihat yang tadinya Riri di sini. Nah, setelah kita lakukan perubahan data dengan menggunakan perintah update, nah, di sini sudah berubah jadi Ririn. Nah, misal, nah kalau ini kan tadi saya contohkan hanya satu buah field saja untuk perubahan datanya. Apabila misalkan di sini misalkan Gary ini salah misalkan
namanya kurang. Nah, dan juga jurusannya misalkan salah nih, bukan RPL. Berarti ada 2 buah field yang harus kita rubah. Maka kita bisa masukkan perintah seperti ini. Update dari tabel apa ya? Tabel siswa, set. Nah, apa yang mau kita rubah tadi? Nama misalkan. Namanya kita akan rubah misalkan yang tadinya Gary itu pakai I, ini sekarang pakai Y. Misalkan Gary. Nah, ini jadi pakai Y ya. Koma. Nah, kita lanjutkan dengan field berikutnya. Misalkan kita akan rubah juga jurusan. Nah, jurusannya misalkan akan kita rubah jadi misalkan TKJ. Seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan where. Nah, karena jangan lupa untuk perubahan update data ini, kalau kita akan merubah 2 buah field, maka pastikan itu di field yang sama ya. Nah, di sini Gary itu NIS-nya adalah 2223.10.003. Maka where. Nah, NIS ini kan yang jadi primary key-nya sama dengan 2223.10.003. Jadi petik dan titik koma, lalu kita enter, query OK, maka sekarang tinggal kita cek kembali dengan masukkan perintah select bintang from siswa. Nah, sekarang terlihat yang tadinya di sini Gary, jurusan RPL, ini menggunakan I ya. Nah, sekarang setelah kita lakukan perubahan, namanya juga sudah berubah, diakhiri dengan Y, jurusannya pun di sini berubah jadi TKJ. Nah, perintah DML berikutnya yang akan saya demonstrasikan adalah delete. Delete ini sesuai artinya dia adalah untuk menghapus data yang ada pada sebuah tabel. Nah, langsung saja perintahnya adalah kita tuliskan delete from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah siswa. Nah, where. Nah, di sini tinggal kita masukkan record yang mana yang akan kita hapus. Nah, di sini misalkan saya akan hapus record yang terakhir ini. Yang NIS-nya 2223.10.005, namanya Sandy, jenis kelamin L, jurusan RPL. Nah, ini record yang kelima ini akan saya hapus. Maka di sini where kita masukkan NIS-nya 2223.10.005. Nah, karena NIS ini kan merupakan sebuah primary key. Sekali lagi ya, yang dijadikan patokannya jika kita mau melakukan update ataupun yang mau melakukan delete, nah itu harus yang jadi patokannya adalah primary key-nya itu sendiri dari sebuah tabel. Nah, di sini yang jadi primary key-nya kan adalah NIS. Maka setiap kita melakukan update atau setiap kita melakukan delete, NIS ini pasti akan selalu digunakan karena dia merupakan sebuah primary key. Lalu kita enter, query OK. Nah, sekarang kita tinggal cek apakah betul recordnya sudah terhapus. Kita masukkan perintah select bintang from siswa. Nah, sekarang kita lihat record yang kelima tadi itu sudah terhapus. Nah, ini perintah DML yang hari ini dapat saya demonstrasikan. Ada 2 perintah, ada update itu untuk melakukan perubahan atau perbaruan data, dan juga ada delete itu untuk menghapus sebuah data atau sebuah record yang ada pada sebuah database. Nah, video kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.